Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah lama saya nggak buat tutorial karena saya punya playlist tentang untuk bedah Photoshop untuk pemula. Jadi saya akan lanjutkan, ini adalah part 3. Jadi saya akan bedah Photoshop. Nah, untuk tool selanjutnya yang saya bahas adalah tentang namanya apa ini, ada Object Selection Tool, Quick Selection sama Magic Wand Tool. Nah, oke, apa arti mereka ini? Nah, itu yang pertama, Object Selection Tool. Ini tool terbaru di Photoshop. Terus ya kayak biasanya lasso tool dan lain sebagainya. Nah, caranya kita masukkan gambar dulu buat nyoba. Kita cari gambar dulu, gambar-gambar yang ini aja, foto ini aja, foto yang open source. Oke, saya pakai Photoshop berapa, 2022 kalau nggak salah. Nah, oke, nah cara menggunakan object selection tool, kita klik. Nah, ini itu adalah seleksi otomatis. Kalau kalian tahu tentang remove BG, ya ini remove BG nya Photoshop. Ada yang lasso tool, ada rectangle tool. Kalau rectangle tool itu kita harus memberikan kotak gini, mana objek yang untuk diseleksi. Setelah klik kiri tangan ini, kalian lepas, Photoshop akan memproses, dia akan memproses seleksi otomatis dari objek yang kita. Nah, ini, nah dia langsung jadi selection kita. Nah, karena ini rambut jadi agak susah, jadi harus dirapikan. Nah, untuk yang kedua itu ada lasso, pakai lasso. Kalau pakai lasso itu kita nyeleksi secara bebas. Jadi misal mana yang pengen diseleksi otomatis itu dibuat dilingkari bahasanya. Nah, sama kayak yang rectangle tadi. Nah, hasilnya sama aja. Nah, itu untuk object selection tool. Kalau quick one ini ya seperti kayak Photoshop sebelumnya, dia menyeleksi dengan area yang kita pilih secara otomatis seperti ini. Enggak langsung otomatis semua, kita pilih yang mana area yang untuk diseleksi. Nah, itu kalau ini quick selection. Kalau magic selection itu selection yang sesuai dengan warna. Kalau ini misal hitam, nah dia akan milih yang hitam aja. Nah, kalau ini biru dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau artikan yang untuk seleksi di atas ini. Setiap tool seleksi itu pasti ada opsi 4 di atas ini. Nah, itu apa? Kalau ini namanya add selection, berarti untuk menambah seleksi. Misal kita pakai magic wand, kita pengen, nah ini sudah di sini, lah nambahnya mau nambah sini, berarti dia langsung jadi 2 seleksi. Nah, ini intinya untuk nambah seleksi. Nah, kalau ini subtract untuk mengurangi seleksi. Jadi di sini misal ini hitamnya dihapus, nah dia hilang. Nah, seperti itu. Kalau ini ya untuk gabung 2 seleksi. Nah, itu untuk tool seleksi yang ini. Kalau untuk seleksi yang ini kan sudah biasa. Kalau ini seleksinya bentuk kotak, kalau ini bentuk lingkaran. Ini biasanya per single row, ini single column ya, ke kanan sama ke bawah. Nah, kalau ini biasanya lasso. Nah, lasso ini adalah sebuah seleksi yang bergerak bebas. Terus ada polygonal lasso tool, dia hanya bisa
lurus, nggak bisa melengkung, nggak bisa belok. Terus yang ketiga adalah magnetic lasso tool. Kalau magnetic lasso tool itu dia jalan ini nggak cycle kiri, dia otomatis memilih sesuai dengan warna dari objek. Nah, tapi semisal dia ada warna yang kayak sama dengan background, dia akan susah untuk milih. Nah, kayak ini. Nah, ini namanya magnetic lasso tool. Nah, Mas, untuk cara menghilangin seleksinya gimana? Tekan CTRL D. Ingat-ingat, tekan CTRL D. Oke, lanjut ke tool berikutnya. Nah, kalau ini namanya crop tool. Crop tool itu untuk memotong lembar kerja kita, bukan objeknya, lembar kerja. Misal ini dipaskan. Nah, ini. Oke, tentang. Nah, terus ada lagi yang tool seleksian itu biasanya kita pakai pen tool, tapi kita belum nyampe situ. Nah, ini kalau ini namanya perspektif tool. Nah, nanti kapan-kapan kita coba perspektif, kita coba yang kalau ini namanya eyedrop tool, untuk memilih warna sesuai objek. Nah, dia akan keluar di sini. Nah, ini adalah brush tool. Brush tool ya sama seperti biasanya, cara menggunakannya adalah kita buat new layer dulu. New layer di sini. Nah, new layer. Lalu kita klik kanan untuk mengeluarkan opsi dari brush tool. Ini untuk size-nya. Ini untuk tipe brushnya, ini yang mau ngeblur samping, terus ini yang mau yang solid. Nah, seperti itu, warnanya tetap ikut di sini warnanya. Nah, terus kita punya, saya jabarkan yang sering digunakan aja. Nah, sekarang kita namanya kita urut aja. Ini namanya spot healing brush tool. Spot healing brush tool ini untuk, nah kita lihat tutorialnya, untuk menghilangkan objek sesuai dengan background belakangnya. Nah, kalau ini healing brush tool, ini sama kayak clone stem tool. Nah, ini pet tool. Pet tool ini adalah, saya tahu kalau pet tool itu ini untuk mengganti atau objek sesuai dengan yang kita mau ganti di tempat mana. Itu pet tool. Kita coba yang pet tool aja, karena yang sering digunakan itu pet tool ini ya. Misal contoh, ini mbaknya nggak ada jerawatnya ya. Kita hilangkan tindiknya aja. Kalau pet tool kita klik kiri tangan ini, nah, dia akan jadi seleksi. Nah, lalu kita ganti dengan kulit yang mana. Ini di kalau keluar gini, kalian jangan panik. Could not use the pet tool because the selection are you empty. Berarti apa? Karena kita mau menggunakan yang gambar ini, berarti layer kita yang kita gunakan adalah di ini, di tool di layer yang kita mau ganti. Nah, Mas, kalau nggak bisa gini, nah itu masih ada yang namanya kecil di bawah ini. Kalau kita ngedit semua gambar, kita harus klik kanan, retrace layer dulu, biar dia bisa di edit. Lalu ini tarik tempat untuk mengganti, biar ganti. Nah, kayak gini. Nah, dia tindiknya hilang. Saya undo. Nah, ini sebelum ada tindiknya, kita redo. Nah, kita coba lagi ya. Caranya gimana tadi? Klik kiri tangan, cari tempat yang untuk mengganti. Nah, itu untuk
pad tool. Terus brush sudah. Nah, ini untuk clone stem tool. Oke, clone stem tool itu untuk, kita lihat tutorialnya, untuk mengganti warna. Nah, sesuai dengan area yang kita pilih. Nah, misal contoh itu juga bisa. Misal contoh nih, kita mau menghilangkan ini jamnya ini. Untuk menggunakan clone stem tool itu kita harus tekan Alt dulu. Ini untuk memilih titik mana yang akan kita gunakan untuk menimpa di pilihan utama kita. Klik kiri. Nah, kalau Alt tahan terus klik kiri. Nah, lihat, kita kecilkan dulu, klik kanan. Nah, lihat, kalau kita klik kiri dia akan keluar sebuah tanda plus di atasnya, itu berarti yang plus itu akan kita timpakan di bawah sini. Nah, lihat. Nah, kalau menggunakan gini tuh harus klik kiri, klik kiri, klik gitu terus. Nah, kayak gitu. Nah, itu untuk clone stem tool. Terus ini ada eraser tool ya, ini tool seperti biasanya untuk menghapus semua objek, mau itu gambar. Nah, ini clone. Nah, ini eraser tool misal. Nah, ini tipenya yang ya, dia tipe hapusnya juga sama seperti brush, bisa yang kasar gini, bisa yang pinggirnya halus. Kalau pinggirnya halus diganti. Nah, cara kecilnya di sini. Nah, sama aja. Lalu untuk buat teks itu di ini text tool. Nah, kita praktek-praktek yang sering digunakan aja. Nah, kalau kita klik kiri gini dia akan keluar teks. Nah, untuk ganti opsi ganti fontnya jadi atas ini bisa. Warnanya di sini rata kanan kiri. Ini juga ada di sebelah kanan sini, juga ada properties di karakter. Ini juga bisa. Ini untuk membesarkan. Nah, biasa kayak word biasanya, cuma kalau pengen lebih besar lagi ya kita tarik di sebelah sini. Nah, kalau sudah, jangan lupa ada biasanya ada yes no. Kalau kita sudah membesarkan objek, mengecilkan objek itu ada di sini. Confirm atau commit atau cancel. Nah, ini. Kalau kalian bingung mas, nggak keluar titik-titik di pojok-pojok. Nah, ini namanya should transform. Kalau dia nggak keluar, ini ditentang. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini shape tool ini sudah. Terus ini juga sudah pad selection. Pad selection ini untuk memilih pad seleksi untuk dipindah sama aja. Lalu pen tool dan sudah. Toolnya sebenarnya sudah saya bedah semua. Nanti kalau ada lagi saya bedah lagi. Untuk part 4 kita lanjut, nanti kita lanjut part 4, kita lanjut menyeleksi dengan menggunakan pen tool. Nah, ini sekian dari saya, tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.